Kehadiran Islam di benua Eropa bukanlah gejala baru. Islam sesungguhnya telah lama masuk ke Eropa. Puncak kejayaannya ketika Islam berpusat di Spanyol dengan ibu kota Cordova semasa Bani Umayyah dan sebagian pada masa Bani Abbasiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, realitas sejarah menunjukkan kondisi yang berbeda. Islam menjadi tersingkirkan dari tanah Eropa dan menjadi masyarakat minoritas saja. Kondisi ini terus berlanjut sampai masa sekarang. Hubungan Eropa dan dunia Islam telah saling berhubungan dekat selama berabad-abad. Sejak negara Andalusia pada tahun 756 sampai 1492 di semenanjung Iberia, dan kemudian selama masa Perang Salib pada tahun 1095 sampai dengan 1291, serta penguasaan wilayah Balkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1389, memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara kedua masyarakat itu. Kini, banyak pakar, sejarah dan sosiologi menegaskan bahwa Islam adalah pemicu utama perpindahan Eropa dari gelapnya abad pertengahan menuju terang benderangnya masa Renaissance. Di masa ketika Eropa terbelakang di bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan di banyak bidang lain, kaum muslim memiliki perbendaharaan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan kemampuan hebat dalam membangun. Eropa merupakan salah satu benua yang cukup luas, sekitar 27.273.727 km persegi, dan terbagi kepada 33 negara. Data ini sebelumnya terpecahnya negara Uni Soviet dan Yugoslavia. Dari 33 negara itu, diantaranya berada di bagian barat. Secara umum, perkembangan Islam di negara-negara Eropa Barat bisa dikatakan tidaklah begitu pesat. Hal ini terbukti bahwa agama Islam di Eropa Barat hanya dipeluk oleh sebagian kecil masyarakat saja. Mayoritas agama di Eropa Barat adalah memeluk agama Kristen, terutama Kristen Katolik Roma. Bila kita menelusuri sejarah para pramodern Islam di Eropa Barat terdiri dari dua bagian. Pertama, dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-15, ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Tempat posisi Islam sebagai mayoritas, selain di Spanyol, Muslim juga seperti di Sisilia. Inilah kondisi yang terjadi selama berbagai periode di sejumlah pulau di Laut Tengah dan kantong-kantong kecil di Italia Selatan dan Perancis Selatan. Kedua, sejarah Islam sebagai minoritas di Eropa Barat dimulai sekitar abad ke-19, ketika para penguasa Kristen, khususnya di semenanjung Iberia, memutuskan untuk tidak lagi mengeksekusi tawanan Muslim, dan mulai menjual dan menggunakan mereka sebagai budak. Sejak penghujung abad ke-11, fenomena sosial budaya Muslim di wilayah-wilayah Kristen semakin penting, khususnya di semenanjung Iberia, Italia, Prancis Selatan, Sisilia, dan Kepulauan Balearik. Bagi beberapa kerajaan Kristen di semenanjung Iberia, periode dari abad ke-12 hingga ke-16 merupakan kekecualian pola ini, ketika wilayah-wilayah Spanyol Muslim ditaklukkan kembali oleh raja-raja Kristen. Komunitas-komunitas Muslim lokal mendapat kebebasan dan perlindungan beragama meskipun diprotes oleh gereja Katolik. Akan tetapi, setelah kejatuhan Granada pada tahun 1492, komunitas-komunitas ini dibaptis secara paksa, dan akhirnya pada awal abad ke-17, dengan dicap kaum sesat, mereka diusir sebagian besar ke Afrika Utara. Akan tetapi, hal ini tidak mengakhiri fenomena sosial para budak Muslim. Keberadaan mereka di negara-negara Eropa sekitar Laut Tengah terdokumentasi tanpa terputus hingga abad ke-19. Periode pencerahan yang diikuti dengan revolusi Prancis, dimaklumkannya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia universal dan dihapuskannya perbudakan, menciptakan kondisi-kondisi yang amat diperlukan oleh era modern dalam Islam Eropa Barat. Hal ini membuka peluang yang relatif menguntungkan untuk keberadaan umat Islam dan kiprah mereka dalam melaksanakan dakwah. Umat Islam di Eropa juga berasal dari imigran-imigran negara-negara mayoritas Muslim, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan ketika datangnya Islam di bawah Panglima Tariq bin Ziyad ke dataran Eropa sebagai tentara yang gagah dan siap menguasai Eropa. Kedatangan orang-orang Muslim
selepas Perang Dunia Kedua dalam keadaan sebaliknya. Akibat usainya perang, Eropa perlu kembali membangun pabrik-pabrik yang telah hancur dan menata kehidupan ekonomi lainnya. Untuk itu, perlu tenaga kerja kasar yang murah. Tenaga kerja yang didatangkan adalah sebagian besar umat Islam. Penguasa Eropa memandang dirinya sebagai orang yang mendapat kepercayaan menjinakkan manusia-manusia biadab yang terbelakang, penyembah berhala, untuk diselamatkan ke pangkuan gereja. Orang Muslim dipandang sebagai keturunan manusia yang memang segalanya berbeda dengan orang Eropa yang gagah dan terpelajar. Sikap seperti ini sebagai salah satu eksis dari keberadaan Eropa yang dalam beberapa abad lamanya mencengkram dengan kuku kolonialismenya terhadap bangsa Asia yang mayoritas umat Islam. Penyebaran imigran Muslim di Eropa sekarang mencerminkan wilayah pengaruh penjajah masa lalu. Kebanyakan imigran yang menetap di Prancis adalah Maroko, Aljazair, dan sejumlah Muslim Afrika Selatan Sahara. Mereka semua dulunya dijajah Prancis. Inggris banyak ditempati imigran dari anak benua India, Malaysia, dan sejumlah orang Yaman, Somalia, dan Afrika Utara. Sedangkan Jerman agak berbeda. Imigran yang ada di sana kebanyakan orang Turki, Maroko, dan yang lainnya yang dahulunya tidak ada kaitan dengan pengaruh Jerman. Sekalipun mereka semuanya orang Muslim, namun gaya hidup masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan sikap hidup yang dibawa dari negeri asalnya yang menunjukkan adanya perbedaan. Pendataan tahun 1999 oleh PBB menunjukkan bahwa antara tahun 1989 dan 1998, jumlah penduduk Muslim Eropa meningkat lebih dari 100%. Dilaporkan bahwa terdapat sekitar 13 juta umat Muslim tinggal di Eropa saat ini. 3,2 juta di Jerman, 2 juta di Inggris, 4,4-5 juta di Prancis, dan selebihnya tersebar di bagian Eropa lainnya, terutama di Balkan. Angka ini mewakili lebih dari 2% dari keseluruhan jumlah penduduk Eropa. Masalah umat Islam di Eropa sekarang adalah sikap orang-orang Eropa yang tengah terjangkiti paranoid berlebihan dan cenderung diskriminatif terhadap orang-orang Islam. Ketakutan semacam itu semakin menjadi-jadi setelah Presiden Amerika Serikat George W. Bush menyatakan perang terhadap teroris menyusul peristiwa 11 September 2001 yang notabene menyudutkan umat Islam. Dalam pembahasan tulisan ini, kemudian mari kita telusuri sejarah masuknya Islam di Inggris. Sejarah masuknya umat Islam, selain beberapa individu, banyak Muslim mulai bermukim di Inggris akibat ekspansi kolonial Inggris di India. Selama akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, para pelaut yang direkrut oleh East India Company, AIC, sering tidak bekerja untuk sementara waktu ketika kapal mereka masuk dock di London, sehingga pembentukan komunitas Muslim tidak begitu nampak. Akan tetapi, baru ketika kapal-kapal merekrut di Aden, setelah pembukaan terusan Suez pada sekitar tahun 1869, pemukiman-pemukiman pelaut tersebut melahirkan komunitas-komunitas Muslim kecil di kota-kota pelabuhan, seperti Cardiff, South Shields, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Dengan meluasnya aktivitas kolonial, meluas pula sumber pelaut itu, dan Liverpool menyaksikan pertumbuhan pemukiman orang Afrika Barat. Pada saat yang sama, para pedagang mancanegara dan pegawai negeri kolonial Inggris membina hubungan dengan elit lokal. Akibatnya tumbuhlah komunitas kolonial ekspatriat kosmopolitan di London, yang banyak diantaranya Muslim. Merekalah diantaranya yang ikut berjasa mendakwahkan Islam dengan cara mendemonstrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku sehari-harinya sehingga menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Komunitas-komunitas Muslim ini semakin menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan masjid yang sebagai simbol agama, sebagai kelembagaan umat Islam yang dijadikan pusat kegiatan umat. Pertumbuhan industri Inggris dalam 2 dasawarsa setelah Perang Dunia Kedua segera merekrut pekerja dari negeri-negeri jajahan dan bekas jajahan, pertama dari Karibia, dari India, dan pada akhir 1950-an dari Pakistan, terutama dari bagian barat, lalu 1971 dari Bangladesh, Pakistan Timur.
Imigran dari dua bagian Pakistan ini hampir semuanya Muslim. Begitu pula minoritas dari India dan Karibia. Selain itu, kaum Muslim lainnya berasal dari Siprus, Maroko, dan Afrika Sub-Sahara, khususnya dari Kenya dan Uganda ketika negara-negara ini menerapkan kebijakan Afrikanisasi pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Mereka semua menjadi tenaga kerja yang murah dan ada juga yang menjadi pedagang seperti pedagang Gujarat dari India. Selain para pendatang yang mengadu nasib sebagai tenaga kerja yang murah dan pedagang, ada juga imigran Muslim yang datang untuk menuntut ilmu, seperti banyak di antaranya dari Pakistan, yang para sarjananya dalam menjelang kemerdekaan Pakistan berasal dari Universitas Oxford atau lainnya. Mereka sebagai perintis kemerdekaan negaranya. Begitu pula dengan Bangladesh, negara-negara Timur Tengah, Afrika, India, dan Indonesia sampai sekarang. Inggris adalah negara Eropa Barat pertama yang bermaksud menghentikan imigrasi pekerja dengan mengeluarkan Undang-Undang Imigrasi Persemakmuran Commonwealth Immigration Act pada tahun 1962 dengan maksud menghentikan arus masuk pekerja. Namun, undang-undang ini tidak mencegah reuni keluarga. Dampak pertamanya adalah imigrasi besar-besaran, khususnya orang Pakistan. Dalam 18 bulan sebelum undang-undang ini diberlakukan, kedua karakter arus imigrasi berubah menjadi dominasi oleh istri, tunangan, dan anak-anak dari para pria yang sudah ada di Inggris. Jumlah penduduk Muslim Inggris menurut sensus tahun 1991 sekitar 1,25 dan 1,5 juta jiwa. Hal ini berdasarkan dengan negara kelahiran yang dianggap pemeluk agama Islam. Bangladesh 160.000, Pakistan 476.000, India 134.000, Malaysia 43.000, Arab 134.000, Turki 26.000, Siprus Turki 45.000, dan Afrika Sub-Sahara 115.000. Akibat lain dari proses imigrasi dan pemukiman adalah penduduk Muslim jauh lebih muda daripada rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat dengan merujuk ke sensus 1991 untuk penduduk yang berasal dari Pakistan, seperti ditunjukkan dalam tabel. Undang-Undang Imigrasi 1962 memicu perubahan besar dari penduduk Muslim yang terutama terdiri atas pekerja imigran, menjadi komunitas permukiman imigran yang terdiri atas minoritas-minoritas etnis. Orang Inggris yang masuk Islam sangat kecil, mungkin totalnya tak lebih dari 5.000 hingga sekarang. Pendirian keluarga Muslim membawa soal praktis yang melibatkan aspek-aspek kehidupan dan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur Islam. Hal ini khususnya terjadi pada wanita dan masa persalinan, serta pada anak-anak dan sekolah. Lalu, pendirian lembaga-lembaga dan organisasi dakwah Islam. Aktivitas Islam akibat penyatuan keluarga setelah 1962 terlihat jelas dalam angka-angka pendaftaran masjid per tahun. Menurut data yang terdaftar pada Register General, sebuah departemen pemerintahan untuk England and Wales, tahun 1963 hanya ada 13 masjid. Kemudian meningkat tahun 1970 ada 49, pada 1975 itu ada 99, pada 1980 itu ada 193 masjid, pada tahun 1985 itu ada 314 masjid, pada 1990 itu ada 452 masjid. Mayoritas masjid semula adalah bangunan yang dibeli oleh umat Islam dan diubah menjadi masjid dan sarana lainnya. Sebagian berkas pemukiman, pabrik, gudang, gedung bioskop, dan lain-lain. Banyak pendirian masjid ini dibiayai oleh negara-negara petrodolar ataupun negara lainnya yang mayoritas Muslim. Seperti pada tahun 1989, dibangun masjid di Woking yang dinamai dengan Masjid Shah Jahan, yang dibiayai Begum Shah Jahan dari negara bagian Bhopal, India, dan didirikan pada Pusat Islam atau Islamic Center. Masjid di samping sebagai sarana ibadah yang sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran dan praktik Islam kepada generasi penerus. Upaya-upaya ini diprakarsai oleh komunitas setempat yang berasal dari berbagai latar belakang. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya seringkali membutuhkan sponsor. Oleh karena itu, sejumlah organisasi dari negara asal melibatkan diri, di antaranya jaringan formal yang tersukses adalah Jamaat Al-Islami dari Pakistan, termasuk di dalamnya Dewan Dakwah Inggris.
Kegiatannya mengelola sejumlah masjid, ada Badan Pendidikan Muslim, menyediakan guru-guru, menjelajah berita 2 mingguan, Impact Internasional, Yayasan Islam, sebuah pusat penelitian, pelatihan, dan penerbitan. Dewan Islam Eropa, yang berdiri pada tahun 1873, mensponsori konferensi-konferensi tentang masa depan, tata ekonomi Islam, dan status ekonomi Islam. Pada tahun 1982, namanya berubah menjadi Dewan Islam, yang mengeluarkan Deklarasi Islam Universal dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Universal. Gerakan yang lain adalah Deobandi dan Barelwi, yang acap kali terjadi persaingan pengaruh. Jaringan Deobandi memiliki 2 sekolah di Inggris Utara yang menyediakan imam dan guru untuk Masjid Deobandi. Kemudian aliran Sufi, paling menonjol adalah Naqsyabandiyah dan Chistiyah. Juga ada gerakan Ahlul Hadis yang dianut kaum muslim dari anak benua India yang tinggal di Midlands. Jaringan internasional lainnya adalah Liga Islam Ahlul Bait Dunia (WABIL), sebuah organisasi Syiah internasional dengan markas besar di London dengan cabang-cabangnya di berbagai negara. Sekretaris Jenderalnya yang sekarang adalah Hujat al-Islam Said Muhammad al-Musawi, seorang alim Syiah Libanon. Kegiatannya antara lain melaksanakan dan mencatat perkawinan dan perceraian, mendistribusikan opini otoritatif, marja' al-taqlid atau sumber rujukan, mengumumkan awal dan akhir bulan Komariah, terutama untuk pelaksanaan puasa Ramadan, menyediakan guru dan pemimpin religius bagi komunitas Syiah, mengoordinasi program-program cabangnya, membantu korban bencana alam, terutama distribusi zakat, menyediakan beasiswa untuk pelajar, dan mengaklirkan prasangka permusuhan dengan non-muslim atau muslim sunni. Selain itu ada juga organisasi-organisasi payung nasional, seperti pada tahun 1970 berdiri dengan Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi-Organisasi Muslim, sebagian disponsori oleh Liga Dunia Muslim yang berbasis di Arab Saudi. Institut Muslim berdiri 1972 oleh jurnalis Kalim Siddiqui, dibantu oleh Saudi, dan hampir sepanjang tahun 1980-an berhubungan dengan Iran. Pada tahun 1991, institut ini membentuk lembaga yang disebut Parlemen Muslim. Namun Muslim Inggris terlalu beragam, sehingga hanya mampu menyatukan dalam menangani isu-isu praktis yang terdapat di permukaan, tidak mempersatukan sebuah idealitas teologis. Dengan semakin luasnya peran aktif organisasi-organisasi Islam, dibina pula hubungan kerjasama dengan kelompok agama lainnya, khususnya dengan gereja tingkat lokal dan nasional, seperti Jaringan Antar Agama 1987, juga dalam kasus Salman Rushdie, maupun selama Perang Teluk 1990 sampai 1991, dilangsungkan dialog lokal dan nasional aktif antara organisasi muslim dan gereja. Program Katolik dan Sosial Umat Islam. Program paling utama berkenaan dengan kebijakan pendidikan, pedoman sekolah tentang bagaimana memperlakukan anak-anak muslim, pendirian sekolah muslim dengan dana masyarakat, penentuan tanggal Idul Fitri, penentang satanik versus karya Salman Rushdie, dan lain-lain. Selain itu, ada perkampungan khusus umat Islam yaitu di Norwich, keterlibatan dalam parlemen Inggris baik di majelis tinggi atau majelis rendah, seperti 8 orang di Birmingham, dari 117 konselor, 3 orang di Brentford, dari 90 konselor. Ada jabatan politik yang pernah dipegang oleh umat Islam yaitu sebagai wali kota Brentford oleh Muhammad Ajib tahun 1985 sampai 1986. Lalu berikutnya perkembangan Islam di Prancis. Prancis relatif awal berhubungan dengan Islam. Sudah semenjak abad ke-8, Muslim mendominasi bagian selatan negeri ini. Ketika itu, Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi semasa dinasti Umayyah masuk ke Prancis melalui pegunungan Pirenia dan menduduki daerah Septimania. Kemudian bergerak ke kota dan menguasai Poitiers dan Tours, sekitar 273 meter dari Paris. Kemudian awal abad 17, kelompok muslim yang diusir dari Spanyol menetap di sekitar Pyrenees. Kehadiran kaum muslim di Prancis menjadi penting pada masa modern dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830. Sekitar tahun 1850, para pedagang Aljazair berdatangan ke Prancis yang disusul oleh pekerja-pekerja Maroko. Selama Perang Dunia I, digalakan migrasi lebih dari 132.000 orang Afrika Utara untuk dipekerjakan sebagai buruh tani dan pabrik senjata di Prancis. Lebih dari 15.000 lainnya dijadikan tentara. Pernah terjadi pemulangan orang Muslim ke Afrika Utara tahun 1980. Namun, setelah tahun 1930, gelombang pekerja berdatangan kembali ke Prancis. Terlebih pasca Perang Dunia Kedua, pekerja di Aljazair, Maroko, dan Tunisia banyak masuk ke Prancis.
dalam upaya mengatasi masalah ekonominya. Pada tahun 1974, pemerintah Prancis menghentikan migrasi tenaga kerja. Namun demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan reunifikasi keluarga yang mengizinkan wanita ikut suaminya, yang berakibat stabilisasi imigran secara bertahap dalam masyarakat barunya. Sementara itu, kaum muslim di Prancis semakin beragam dengan kedatangan orang-orang Turki, Afrika terutama Senegal, Mali, Mauritania, Timur Tengah dari Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Asia Barat dan Tengah, Iran, Afghanistan, Pakistan. Di samping bekerja, semakin banyak mahasiswa, profesional, dan usahawan berdatangan, termasuk banyak orang Afrika Utara melalui proses ini. Islam berangsur-angsur menjadi agama terpenting kedua di Prancis. Melalui data umum, sulit menghitung jumlah muslim di Prancis. Data yang tersedia bersifat kira-kira, karena sensus sejak 1968 meniadakan informasi mengenai kategori agama. Hal ini terjadi karena penerapan kebijakan bahwa agama bukan bagian dari urusan negara, akan tetapi menjadi bagian internal individu, sehingga segala hal yang berhubungan dengan agama saat itu tidak banyak campur tangan. Data tahun 1990, Muslim Prancis sekitar 4,5 juta orang. Jumlah tempat ibadah survei tahun 1989 adalah 1035 buah dokumen parlemen Majelis Nasional nomor 1348. Padahal pada tahun 1983 hanya ada 255 buah. Melalui Journal Official 9 Januari 1984. Praktek Islam di Prancis didominasi oleh orang Afrika Utara yang Sunni. Meskipun ada percampuran beragam budaya dari seluruh dunia Islam, dalam praktek Islam sehari-hari terkadang ada kendala terutama generasi muda akibat menghadapi perubahan dan budaya setempat menyebabkan mereka meninggalkan praktek Islam sehari-hari. Kaum muslim tetap taat setidaknya secara emosional pada agama orang tua mereka. Rasa memiliki terlihat khususnya dalam 2 hari raya atau hari Id. Kegiatan pada bulan Ramadan, praktek khitan dan penguburan. Pada saat yang sama, kaum muslim menaruh perhatian pada usaha sosial pada berbagai tataran. Banyak toko pakan dan daging halal dibuka, wanita berjilbab semakin banyak terlihat di jalanan kota. Dari agama pribadi dan individual, Islam perlahan-lahan menjadi agama publik dan kolektif. Lalu organisasi gerakan umat Islam, kaum muslim Prancis mengambil keuntungan dari Undang-Undang 3 Oktober 1981 yang memberi orang asing hak berkumpul. Pada tahun 1992, perhimpunan muslim mencapai sekitar 1.300 buah di seluruh Prancis. Perhimpunan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu keagamaan dan kebudayaan. Kelompok pertama, tema sentralnya adalah religius. Umumnya mempunyai gedung sendiri, melakukan pengajaran agama, rasa solidaritas menjadi ciri utama mereka, dan memakai standar Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok kedua tidak menjadi agama sebagai tema sentralnya. Perkumpulan-perkumpulan sosial ini yang kerap memiliki ruang lingkup nasional dan selalu berhubungan dengan budaya negeri luhur. Kurang memperhatikan ketaatan pada agama mereka, banyak dipelopori oleh kaum muda ahli Prancis seperti Prancis Plus, Generation Egalite, dan Generation Beur. Agenda utama kaum muda ini di bidang sosial politik. Mereka menentang negara yang masih menganggap umat Islam sebagai warga negara kelas 2. Lalu, melalui struktur, menghadapi begitu banyak kecenderungan dan organisasi, dilakukan usaha-usaha koordinasi dan federasi di tingkat nasional. Muncul 3 kelompok beda, yaitu Masjid Paris, FNMP atau Federasi Nasional Muslim Prancis, dan UIOF, Uni Organisasi-Organisasi Islam Prancis. Visibilitas Islam dan perkembangbiakan organisasi menjadikan agama terpenting kedua di Prancis ini sebagai pusat pembicaraan mengenai imigrasi. Pemerintah Prancis khawatir dengan campur tangan asing dalam urusan Islam Prancis. Negara-negara tertentu misalnya campur tangan dalam rekrutmen para imam. Aljazair diantaranya dalam hal mencari imam secara ideologis dekat dengan Masjid Paris. Selain itu, masalah-masalah tertentu yang terkait dengan struktur kehidupan sehari-hari Muslim tampaknya sulit dipecahkan. Beberapa contoh pemilihan pejabat untuk menjamin penyembelihan hewan secara halal oleh satu organisasi tersebut. Di atas juga harus mendapat persetujuan pemerintah Prancis untuk bekerja di rumah jagal. Koordinasi tentang awal dan akhir Ramadan, pembentukan jatah Muslim di perkuburan yang menghadap kiblat, dan tidak memadainya jumlah tokoh Muslim yang memberikan bimbingan spiritual di rumah sakit, rumah tahanan, dan tentara. Ide sekolah Muslim swasta terus diperdebatkan. Negosiasi panjang mengenai pendirian Institut Muslim resmi yang diharapkan mencetak pemimpin keagamaan di Prancis tidak pernah terwujud.
pada tahun 1992, UIOF meresmikan sekolah teologisnya sendiri yang tidak didukung oleh semua asosiasi muslim. Karena alasan inilah FNMF dan Masjid Paris mendirikan institutnya sendiri-sendiri pada akhir tahun 1963. Jelas bahwa ada indikasi suatu komunitas Islam yang mapan dan mantap. Namun Islam masih merupakan sebuah konsep yang belum dapat dipahami oleh banyak orang. Kesulitan dengan definisi ini dan kurangnya juru bicara resmi menyebabkan Menteri Dalam Negeri mendirikan Dewan Refleksi Islam di Perancis atau CHORIF pada 6 November 1989, sebuah penasehat pemerintahan akan tetapi tidak mewakili organisasi-organisasi Islam yang ada. Dewan ini bertugas memimpin studi masalah-masalah yang berhubungan dengan komunitas muslim, serta berusaha mengorganisasi perwakilan muslim di Perancis. Namun, legitimasi CHORIF kadang-kadang digugat karena tidak diterima dengan suara bulat oleh semua perhimpunan di Perancis. Secara umum, pemerintah cenderung ingin mengendalikan komunitas muslim yang dinamis ini, namun belum tahu cara melakukannya. Pemerintah lokal berusaha menghentikan gelombang ekspansionis sebuah agama yang menurut mereka mencemaskan dengan menolak organisasi konstruksi. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di masyarakat Prancis, seperti serangan teroris versi mereka di Paris pada tahun 1986, kasus jilbab, suatu perdebatan mengenai diizinkannya berbusana muslim di sekolah-sekolah umum tahun 1989, dan buku yang dianggap provokatif Jean-Claude Barrot, The Islam in General et de la Laïcité en Particulier tahun 1991, ditambah dengan masalah-masalah politik internasional berakibat memperkeras opini publik menentang komunitas muslim. Penting dicatat bahwa Islam terus dipertautkan dengan masa lalu kolonial di benak orang Prancis dan Muslim yang memperburuk sikap kedua belah pihak. Agama kedua paling bersemangat di Prancis ini secara konstan menghidupkan kembali perdebatan mengenai sekularitas. Perdebatan bahkan memunculkan tantangan terhadap prinsip sekularitas dalam pemerintahan Prancis sendiri. Tantangan terhadap prinsip sekularitas ini tidak jarang menjadi batu sandungan terhadap umat Islam. Berkali-kali umat Islam mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari kalangan yang memang membenci Islam, seperti larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah umum Prancis, pengerusakan masjid, dan sikap merendahkan umat Islam lainnya. Seperti contoh yang diberitakan Suara Muslim pada 9 Maret 2004 disebutkan begitu bertubi-tubi ujian yang mendera Muslim di Prancis. Hanya 2 hari setelah parlemen Prancis menyetujui undang-undang pelanggaran jilbab, 2 masjid di negara tersebut dirusak. Sehari setelah perusakan, hal membuat ratusan Muslim Prancis menggelar aksi diam. Perusakan pertama, seperti ditulis harian Prancis, Le Monde, terjadi di kota Seynod. Sebuah aula tempat sholat beserta mimbar dan perpustakaannya dibakar orang tak terkenal. Kejadian kedua, dalam waktu yang hampir bersamaan, menimpa sebuah masjid di kota Annecy. Sumber dari aparat keamanan yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar pelaku perusakan kedua masjid itu berasal dari kelompok ekstrem kanan Prancis yang memang tidak senang Islam berkembang. Sikap tak simpatik yang juga ketika salah satu tabloid, yaitu Frenchshire, yang memuat kartu Nabi Muhammad seperti yang telah dimuat koran Jyllands-Posten di Denmark. Peristiwa di atas sebagai salah satu contoh beberapa dakwah Islam dalam situasi masyarakat sebagai minoritas dan kebijakan pemerintah belum maksimal melindungi masyarakatnya mengalami rintangan eksternal yang begitu berat, belum lagi rintangan yang akan muncul dari masalah-masalah dalam umat Islam sendiri atau dalam internal.